Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini edisi ke Jumat 24 Februari 2023. Mungkin video ini akan tayang di malam hari atau di sore hari ya teman-teman ya. Video ini mungkin akan tayang di malam atau sore, minimal siang hari lah ya. Karena Mas Teh syuting ini di pagi hari sebelum Mas Teh live untuk meliput yang lagi masak. Oke. Alhamdulillah pagi hari ini pasar Minggu dan sekitarnya dalam cuaca yang cukup mengademkan ya, membagongkan sekali, rasanya pengen jadi bagong aja, pengen tidur. Pengen makan terus pokoknya hawanya ya. Tapi alhamdulillah di pagi hari ini Mas Tulus belum makan. Loh, Mas Tulus belum belum ngeliput ke belakang ya, belum sarapan. Soalnya harus ngerampok dulu. Pokoknya harus semangat ya. Kenapa Mas Tulus tumben hari Jumat biasanya nggak ada vlog, tapi ini kenapa ada vlog? Mas Tulus pengen cerita sama teman-teman semua terkait mimpi yang Mas Tulus rasakan di malam hari ini. Mudah-mudahan mimpinya hanya sebatas mimpi, ya setidaknya bisa jadi tolak ukur kita lah. Untuk mengukur apa Mas Tulus? Ya ukur segala macamnya. Kira-kira lari kemana arah mimpinya, silahkan kita artikan bersama-sama nanti ya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak tanpa terkecuali untuk hamba-hamba Allah di pagi hari ini. Wah, gluduk, gerimis, hujan, terang, hujan lagi seperti itu. Aku mau bilang terima kasih. Hari ini tanggal 24 Februari Mas Tulus akan menggelar yang namanya sedekah nasi box, dan Mas Tulus akan update untuk donasi sudah Mas Tulus kuras dipakai buat mandi. Enggak, maksudnya rekening saldo sudah saya kembalikan ke angka 50.000 ya teman-teman. Ada paket minuman, ada paket makanan yang kita bagikan, dan di pagi hari ini pada pukul 8:20 waktu Jumat tanggal 24 waktu Indonesia Barat, kita bisa lihat bersama-sama rekening donasi kita tinggal di 50.097 sebegitu rate kita ya, Rek. Semoga kelihatan ya di sana ya. 50.097.000 rupiah. Jadi kita sudah kembali ke rekening awal. Teman-teman yang mau nambahin lagi, mumpung ini di hari Jumat yang baik, hari yang berkah buat sedekah. Kalau masih nambahin buat bulan depan, bisa dimulai dari hari ini, sudah Mas Tulus open lagi ya. Sudah kembali ke nol saldonya. Teman-teman yang mau join bisa langsung transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di kolom deskripsi. Matur sembah nuwun. Aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk hamba-hamba Allah. Kalian luar biasa. Berkali-kali aku dibuat sedih mikirinnya. Hal yang gak mungkin di tangan Allah memang semuanya kan jadi mungkin. Aku terima kasih banyak. Pokoknya untuk semuanya saya nggak bisa bilang satu-satu karena ada beberapa yang takutnya ya, bukan saya prasangka, tapi takutnya beliau nggak mau disebutkan karena dari teman-teman yang nambahin ada hamba Allah yang aku tidak tahu namanya siapa.
karena ada akunnya tapi saya nggak bisa sebutkan di situ, takutnya beliaunya marah. Beliau ketika di akhir bulan biasanya ketika saya bilang butuh, beliau selalu mencukupkan. Terima kasih banyak dari Sumatera kalau tidak salah, terima kasih. Kalau saya salah mohon maaf, tapi intinya terima kasih hamba-hamba Allah semuanya terima kasih. Bahkan ada kita dicukupkan hari ini itu lebih banyak banget teman-teman, hampir di 1.100 paket makanan yang akan kita bagikan. Allahu Akbar. Yang kemarin hanya kurang 1,6, ternyata teman-teman terketuk hatinya, ditambahin lagi, ada yang transfer diam-diam nggak ngomong, nggak apa namanya, nggak konfirmasi juga sama Mas Tulus, tetap akan gabungkan jadi satu. Dan 1.100 itu belum termasuk ada minuman juga hari ini. Ada hamba Allah yang berulang tahun, kemudian memberikan gift ke kita untuk kita bagikan juga ke teman-teman yang lain. 100 paket minuman dari Bin 100%. Luar biasa. Yang kemarin sempat kita sempat kita promosikan, sempat endorse ke Mas Tulus, itu hari ini menyediakan 100 cup minuman persembahan dari beliau yang lagi ulang tahun. Semoga jadi pahalanya ya Mbak, panjang umur, jadi berkahnya buat jenengan juga, membantu teman-teman UMKM. Salah satunya Bin 100% yang menyediakan berbagai macam jenis minuman. Salah satunya yaitu yang sudah pernah Mas Tulus promosikan. Kalau penasaran cek Instagramnya Mas Tulus ya. Nanti ada 100 lagi. Pokoknya aku terima kasih banyak untuk semuanya tanpa terkecuali. Semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan semoga jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus, Allah segera kabul untuk hajat baiknya. Amin. Matur sembah nuwun ya. Aku nggak mau sebutkan nanti malah ya pokoknya donasi yang donatur dari luar negeri, dari Malaysia, dari Amerika, dari dalam negeri, semuanya tanpa terkecuali saya hanya bisa bilang terima kasih. Bertukar berkah melimpah kagem panjenengan, semoga jadi amal ibadahnya jenengan. Apa ya teman-teman, wujudnya Mas Tulus yang orang yang nggak dikenal, rumahnya jauh dari jenengan, kok jenengan bisa percaya gitu. Dan Allah tuh betul-betul luar biasa banget. Oke, itu ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak untuk hari ini. Kita akan sedekahkan lagi semuanya, dan kita sudah kembali di Rp50.000. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan klik kolom deskripsi sekarang, ya. Salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Langsung klik kolom deskripsi, transfernya ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di situ. Kemudian minimalnya 12.000, maksimalnya unlimited. Dan teman-teman yang pesan minyak bidara, sementara waktu barangnya sedang kosong, habis, baru ada lagi di hari Selasa ya teman-teman ya, karena Mas Tulus agak kerepotan Jumat Sabtu Minggu ini. Jadi teman-teman yang pesan minyak bidara baru akan dikirim lagi di hari Selasa karena barangnya sedang kosong. Matur sembah nuwun ya. Terima kasih. Pokoknya terima kasih. Wes alah gembeng meneh, nangis meneh kok aku. Intinya begini teman-teman, aku tuh nggak tahu bagaimana cara Allah menggerakkan hatinya jenengan semua yang lagi nonton video ini, tapi sekali lagi ya, aku dengan mengumpulkan dana untuk nasi box saja, aku sudah sangat bersyukur. Oh ya, Mas Tulus kan bikin postingan di Instagram, bikin postingan di YouTube. Mohon maaf, bukan maksud Mas Tulus ngemis, bukan maksud Mas Tulus minta jenengan transfer buat beliin alat live-nya, tidak. Bantu aminkan saja biar ndang Allah kabul nggih. Soalnya harganya ndak murah, itu alat live-nya 3,8 gitulah ya. Jadi teman-teman jangan salah sangka, jangan salah paham. Terkesan saya ngemis atau saya minta, demi Allah saya tidak niat seperti itu. Saya niatnya teman-teman biar bantu mengaminkan. Kalau yang amin banyak kan, siapa tahu Allah cepat kabul ya. Kita kan nggak ngerti kalau misalnya Allah mau kasih jalan rezeki. Oke, berpikir positif untuk apapun yang sedang Mas Tulus posting ya. Tujuan setiap orang memposting sesuatu di media sosial belum tentu seperti yang kita sangkakan. Oke, semangat berkah, semangat rezekine sing akeh, kesehatane sing lebih baik lagi, kemudian berprasangka baik terhadap apapun. Oke, yang sedang sakit cepat sembuh, yang sedang punya masalah semoga cepat selesai, yang sedang dalam kondisi punya hutang piutang semoga ndang Allah berikan jalan rezeki biar cepat bisa melunasi hutangnya. Amin. Jangan lupa selalu semangat, nggih. Nah, Mas Tulus mimpi apa? Pengen cerita apa sama kita di sini? Nah, Mas Tulus itu tadi malam mimpi kalau kita itu digenangi sama air, teman-teman.
Walaupun airnya itu tidak melimpah, tidak banyak, tapi eh, memang yang di mimpi saya itu tidak sampai ke dengkul, teman-teman, hanya di bawah dengkul. Cuma itu sangat mengganggu. Airnya jernih, masih gambaran air jernih lagi. Dan di mimpi itu Mas Tulus merasakan beberapa hal. Salah satunya adalah walaupun dalam kondisi yang di dalam air, di dalam mimpi itu Mas Tulus merasa kepanasan. Mas Tulus merasa merasa panas. Nah, kemudian ada beberapa titik yang Mas Tulus lihat di setiap pandangan Mas Tulus itu, ini basicnya Mas Tulus itu mimpi dari perjalanan pulang ke Lampung. Perasaan saya seperti itu, ya. Perasaannya Mas Tulus itu lagi mimpi, lagi dari Jakarta menuju ke Lampung dan sedang dalam kondisi akan pulang ke Rawajitu atau ke Tulang Bawang, tempat tinggalnya Mas Tulus. Kenapa Mas Tulus sudah sampai di sana? Akhirnya pas arah mau pulang ke Jakarta lagi, dari Lampung, dari kampungnya Mas Tulus itu, air sudah menggenang, bahkan sampai di penyeberangan itu tuh airnya sudah rata dengan di Pelabuhan Bakauni itu, menurut yang di pandangan saya ketika di mimpi, semuanya rata air semua. Yes, tidak dalam airnya tenang, airnya bening, jernih, dan tidak terlalu ada gelombangnya gitu dari pandangan yang aku lihat di mimpi, tapi dari gambaran aku lautnya sudah meluap, teman-teman. Dari teman-teman yang pernah ke pelabuhan mungkin tahu rasanya kalau pas kita mau naik ke kapal. Jadi kami mau naik ke kapal saja itu kanan kiri kita sudah air, dan pelabuhan tuh hampir semuanya air. Yes, tidak terlalu tinggi karena di mimpi saya tidak sampai di dengkul ya, teman-teman, hanya di betis, hanya sampai betis, tapi agak naik sedikit mendekati dengan dengkul, tapi belum sampai dengan dengkul. Ukuran saya yang tinggi menurut saya juga sudah tinggi itu. Dan wallahu alam, aku tidak berprasangka kepada apapun. Wallahu alam, aku nggak berprasangka kalau ada gunung yang akan meletus. Tapi di lambat pandangan aku, pas aku sudah di penyeberangan, pas aku sudah mengarah ke salah satu pandangan aku di laut, eh, ada satu titik di mana orang bilang kalau itu Gunung Krakatau, katanya Gunung Anak Krakatau. Itu Gunung Anak Krakatau, no. Dan di gambaran mimpi saya, gunung itu mengeluarkan api yang cukup panas. Itulah kenapa kita ngerasa panas. Dan di mimpi itu bukan hanya saya yang kegerahan, walaupun dalam penyeberangan itu kami semua sedang terendam air. Dan saya belum sempat naik ke kapal ya, teman-teman. Saya belum sempat naik ke kapal. Di posisi ini saya hanya masih di pinggiran dulu karena kami menunggu kapal untuk nyandar, kemudian kita naik ke kapalnya. Tapi di sini posisi kapal itu tidak bisa nempel ke eh, apa pelabuhan karena posisinya airnya terlalu tinggi, teman-teman. Jadi nggak bisa. Jadi kami menunggu airnya surut. Menurut info yang di pelabuhan tuh kita harus nunggu airnya surut dulu. Tetapi pas kami lagi berdiri di pinggiran mobil mau nyebrang ke arah Jakarta, yang saya ingat mimpi itu adalah di Bakauni, ya, Pelabuhan Bakauni, di ujung sebelah mana ya kalau dari. Pokoknya di kejauhan itu saya melihat ada gundukan tanah yang tidak terlalu kelihatan besar karena sudah mengecil. Di mata saya tuh terlihatnya kecil, kayak semacam gundukan kecil warna hitam, tapi itu menyemburkan api, teman-teman. Bukan meletus ya, bukan meletus, tapi kayak semburan api yang besar banget. Teman-teman mungkin pernah lihat pabrik yang sedang beroperasi, yang atasnya ada corong apinya. Nah, hampir seperti itu. Nah, orang-orang ini bilang, pantes sumuk, pantes gerah, kata dia. Kita lagi banjir, lagi hujan, lagi gerimis pada waktu itu mimpinya. Rasanya itu hawanya memang panas, dan sama, saya juga merasakan hal yang sama. Walaupun di posisi sedang direndam banjir, kita bukannya kedinginan malah kegerahan. Nah, akhirnya pas sudut pandangku lari ke gunung itu, ke Gunung Anak Krakatau, orang-orang pada bilang, ini penyebabnya kenapa kita gerah. Jadi apinya itu bukan kecil, teman-teman, kayak nyembur tapi nyebar gitu loh, nyembur ke atas tapi nyebar dan melebar, meluas ya, apinya yang Mas Tulus lihat di dalam mimpi itu. Dan lambat laun air ini seperti halnya kayak bensin, teman-teman, jadi kayak melebar apinya kemana-mana. Nah, ini yang Mas Tulus pikirkan, karena lambat laun air itu mendekat ke pelabuhan. Air dari luapan api yang keluar dari anak Gunung Krakatau dalam mimpi, sekali lagi dalam mimpi, itu meluas, teman-teman, dan mengarah ke pelabuhan Bakauni. Di situ saya merasakan kayak
Jadi kami itu paniknya, karena paniknya di depan atau di belakang kami sudah mobil sudah antri untuk masuk ke kapal. Nah teman-teman yang belum tahu antrian mobil yang akan masuk ke kapal, silahkan cek di YouTube atau di Instagram, teman-teman akan tahu. Jadi kami sudah pada di posisinya, aku paling depan karena aku sudah tinggal masuk ke kapal posisinya. Dan mobil juga sudah terendam teman-teman. Dan di belakang itu mobil banyak, kami harus mundur dulu untuk menghindari api itu. Ya kan? Nah, sempat beberapa kali saya melihat ada orang yang salah karena air ini sudah menggenang teman-teman. Jadi orang nggak tahu kalau itu tuh lubang. Ada beberapa mobil yang lari ke laut dan Allahu Akbar itu mereka tenggelam semua teman-teman sama mobil-mobilnya. Mereka kabur ngindarin api ceritanya, tapi mereka asal ngebut, asal ngambil, nggak taunya itu adalah ya di pelabuhan banyak lah ya yang sejenis kayak jurang-jurang gitu dan mereka main lompat ke situ dan mereka salah jalan dan ada beberapa mobil sama penumpang-penumpangnya nyelep ke laut dan langsung hilang seketika seakan-akan seperti itu. Dan aku tuh ngerasa kayak diuber sama si api yang ada di atas air tadi. Akhirnya aku sama Mas Wardi start mobil dan kami berarah berputar lagi nunggu mobil yang lain dan kami sempat eh tersadarnya saya bangun itu ketika saya merasa berada di salah satu flyover karena kayak kayak kami tuh kayak kabur tapi ke jalan yang lebih tinggi gitu loh teman-teman. Oh iya, oh, Rono Rono. Jadi ada tim evakuasi yang mengarahkan kami untuk seakan-akan naik ke sana. Sana jalannya tinggi. Jadi kami tuh kayak naik di flyover dan kami stuck di flyover. Di flyover itu karena saya sudah nggak tahu saya harus ngapain lagi. Saya melihat juga orang banyak yang bunuh diri. Ayo Tulus, mendingan kamu bunuh diri aja. Kita sudah nggak punya apa-apa, kita sudah nggak bisa apa-apa. Indonesia sudah tenggelam, kamu sudah tidak akan bisa kembali lagi ke rumah kamu karena air ternyata pas kami sudah naik di flyover itu atau di jalan yang tinggi itu menurut yang diarahkan sama ada tim yang ngarahin tadi dari pelabuhan menurut aku tuh kayak dia tuh ngasih jalan dan kita tuh jalan menurut aku kayak flyover karena di atas itu kami bisa melihat jalan ini habis semua teman-teman. Airnya naik, apinya juga ikut naik dan semua orang yang di atas flyover itu cuma saya dan Mas Wardi yang aduh sedih Rek. Aduh nangis. Apa di mimpi itu saya cuma bilang sama Mas Wardi, "Dek, kita bertahan aja di sini, airnya belum sampai atas." Orang udah bela bilang, ayo mendingan kamu bunuh diri aja, mendingan kita mati aja. Hampir semua orang yang ada di situ tidak bisa saya yakinkan untuk nggak usah Pak, jangan Pak, jangan bunuh diri karena posisinya nanti airnya bisa surut, kita kan dekat laut Pak, nanti bisa surut. Jadi kita jangan takut, jangan, ayo zikir, ayo. Jadi di dalam mimpi itu aku zikir, nyuruh teman-teman yang lain zikir. Tapi dari sebanyak-banyaknya orang yang di atas flyover itu ternyata hanya beberapa orang yang nurut sama omongan saya. Maksudnya mereka lebih style, lebih tenang, lebih zikir. Aku aja peluk Mas Wardi biar dek kalau emang kita mau meninggal bareng aja di sini di atas ini biar kita tenggelam sekalian. Jadi wes Rek, pandangan mataku itu laut sudah bukan lagi daerah. Ya, sampai beberapa pandangan ke depan itu cuman laut yang sudah ada api yang sudah berjalan tadi teman-teman. Walaupun jalannya pelan-pelan, tapi api itu kayak nyebar gitu loh, kayak jalan di atas air dan mengarah ke kota. Dan kota sudah tidak terlihat dan kami memang sudah hanya bisa pasrah. Sebagian dari mereka sudah pada loncat ke laut, bukan ke laut, tapi ke bawah yang memang isinya sudah air, sudah tidak kelihatan lagi jalanan, sudah mobil sudah tidak kelihatan. Pada dasarnya hampir lautan manusia itu sudah jatuh ke air semua dan anehnya memang air tadi itu bening teman-teman. Jadi kami bisa melihat yang di jalanan itu orang-orang yang lompat itu tenggelam semua sampai apa namanya gitu-gitu semuanya ada. Sampai mereka dari mereka lagi gini-gini sampai mereka sudah tenggelam tuh kami bisa melihat dan aku tutupin matanya Mas Wardi karena Mas Wardi kan nangis, dia nangis kencang. Aku tutup matanya biar dia tidak maksud aku itu nggak trauma karena Mas Wardi kan di mimpi itu juga aku diingatkan kalau Wardi itu sedang trauma. Memang Mas Wardi punya trauma ketika mamaku meninggal almarhum. Jadi di situ aku terasa kayak aku tutup matanya, udah deh jangan dilihat, kita zikir aja sama Allah. Dan apa ya Rek? Di mimpi itu sama seperti mimpi sebelumnya, saya merasa kayak yang bisa saya lakukan hanya bisa pasrah dengan apa yang sedang Allah berikan ke saya gitu loh. Saya udah nggak tahu lagi saya mau lompat nanti saya juga ikut mati. Saya nggak lompat lama-lama airnya tinggi, tetapi lambat laun orang-orang yang masih bertahan sama saya ini, yang masih zikir-zikir di atas mobil ini, ternyata di atas flyover ini lambat laun mereka juga lama-lama pada putus asa teman-teman. Aku jadi tambah down lagi. Aku jadi tambah putus asa lagi karena menurut aku
yang tadinya sudah aku yakinkan mereka bertahan, lama-lama mereka, Allah, ujung-ujungnya kita di atas juga bakal mati. Di atas juga saya bakal meninggal. Tulus, ngapain saya harus di atas? Saya zikir juga Allah nggak nolong saya gitu. Jadi maaf, yang terakhir ini justru yang pas bagian terakhir sudah saya ingatkan untuk berzikir dan lain sebagainya, justru maaf terkesan menghina Tuhan gitu loh. Mengata-ngatain Tuhan. Ada beberapa orang yang Allah, saya zikir juga saya nggak ditolong sama Allah, istilahnya begitu. Mereka tuh sampai sampai marah yang seperti itu karena aduh Rek, aku kalau ingat itu kepalaku sakit banget loh Rek. Karena aku bangun tidur kepalaku sakit. Sakitnya karena ya piye yo koyo nyata banget gitu loh mimpinya itu, rasanya itu kayak nyata di mana ada orang yang tenggelam, air laut bisa segede itu, airnya itu tidak bergelombang ya teman-teman, airnya tuh terkesan tenang banget, cuman ya tapi naik terus. Dan aduh ya Allah, istilah aku abot banget Rek. Allah Akbar. Kolesterol kali ya aku ya, Mbak Novi ngajak makan enak terus kali ya. Tapi benar teman-teman, di dalam mimpi itu yang aku takut, yang aku kagetkan adalah orang-orang yang terakhir bareng sama aku yang sudah aku ingatkan, ayo Dewi zikir, ayo Dewi melakukan ini, ayo kita begini, ayo kita begini. Mereka justru menghina Tuhan. Terakhir, akhir penantian mereka, air karena memang sudah semakin tinggi dan sudah mendekati flyover yang tempat kita naruh mobil gitu loh. Dan kita ke sana sudah tidak bisa karena flyover bentuknya begini, menurut aku tuh kayak kayak nah, jadi kalau misalnya kita mau ke sana sudah tidak bisa lagi ke sini. Kita berada di atas flyover itu. Kalau kita ke sana sudah air, ke sini sudah air. Memang betul-betul kita cuma tinggal nunggu airnya ke atas. Dan orang-orang yang bagian terakhir, Allah, kita sudah zikir, kita nggak ditolong sama Tuhan. Seakan-akan mereka mengatakan seperti itu. Ada beberapa orang yang bahkan dalam tanda kutip menghina dengan kata-kata kasar. Ah, Tuhan ini Tuhan itu. Mereka nggak nolong. Seakan-akan seperti itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Mereka memutuskan untuk lompat juga dan ya udahlah. Yang aku lihat di situ hanya tinggal aku sama Mas Wardi sama satu nenek-nenek yang memang dia itu sangat tenang sekali. Tapi aku nggak nyinggung agama ya teman-teman. Aku nggak singgung agama. Nenek-nenek ini duduk di atas mobil, ya. Coba tak lihat secara detail dulu. Nenek-nenek, aku yakin nenek-nenek karena suaranya perempuan, ya. Dia tidak memiliki rambut, dia gundul, ya. Perempuan tapi tidak memiliki. Terus kayak di film-film biksu-biksu yang di apa namanya? Film apa sih yang ada itunya? Boboho. Ya teman-teman, tapi dia perempuan. Badannya tidak terlalu besar, kurus sedang, tidak terlalu tinggi, pendek. Dia hanya sedang bersila di atas mobilnya, kemudian menggunakan baju yang sama seperti biksu begitu, warnanya coklat-coklat. Ada coklat, ada marun, ada warna kuning juga, ada beberapa komponen warna itu. Kemudian dia pegang tasbih yang besar banget. Tasbih itu besar banget. Apa ya, Rek? Ya nggak ada gambarannya ya. Pokoknya gede banget teman-teman, kepelantangan itu loh. Dan dia tuh sambil, aku nggak tahu dia baca apa, tapi aku nggak kedengeran, tapi dia sambil begini. Hanya itu saja. Jadi yang selamat di dalam mimpi itu hanya tinggal kami bertiga dan salah satunya sosok itu ibu ini atau nenek ini karena sudah tua, wajahnya sudah tua, sudah keriput, sudah terlihat wajah tuanya. Pas kue neng kene bayi, ojo neng didi. Nah, aku kedengeran suaranya itu karena beliau, aku tahu dia perempuan karena beliau memberikan itu. Aku tidak boleh kemana-mana. Kue ojo neng didi, kue neng kene bayi. Cekelono adikmu jalan melompat. Jadi Wardi ini juga yang di mimpi aku bikin aku pusing, bikin kepalaku kesakitan tuh Mas Wardi juga sudah ngeyel. Udah Kang, mendingan kita ikut yang lain daripada kita kayak gini, ujung-ujungnya kita mati juga. Tangi turu, kebangunnya saya itu karena saya kebentur, saya narik Mas Wardi. Duat. Ini loh Rek, iki meja iki, nih teman-teman tak kasih tahu. Nih. Iki yo, ini meja ini tuh ya Allah aku tuh ekspresif banget orangnya yo. Meja ini tuh teman-teman kan dari besi. Tanya Mas Taufik. Ini dibuat sama Mas Taufik, dilas. Sirahku jedut. Bangun tidur sakit beneran ini Rek. Karena aku jedut gara-gara aku narik Wardi itu. Terus pas aku bangun, aku langsung tarik anaknya. Dia langsung gini, Kang, kenapa katanya? Aku di mimpi itu perasaanku aku lagi narik Wardi kan. Dan aku tuh kejedot sama pinggiran flyover itu loh. Kan ada semacam kayak dinding gitu kan, dinding di flyover itu, dan aku tuh sempet narikin dia, udah jangan, kamu di sini aja sama nenek itu, kita nungguin aja nanti ada yang nolongin gitu loh. Jadi si nenek itu sudah bilang, kamu jangan kemana-mana, di sini wae, ning kene wae, kowe enek sing nulung awake dhewe, tapi kowe sabar dhisik. Ora arep enek apa-apa, aman kabeh, yang penting kowe ning kene. Jadi cuma kita bertiga. Nah Mas Wardi itu sudah mulai goyah pikirannya gara-gara orang tadi pada ngatain Tuhan, pada ngomong ini ngomong itu. Mereka sudah seakan-akan tuh menjatuhkan kita, kayak seakan-akan kita tuh udah gak punya harapan gitu loh teman-teman. Jadi rasanya kayak ya wis lah, ujung-ujungnya juga bakal mati.
bakal habis ya. Dan bangun tidur saya merasa sakit kepala karena kejedut, dan memang sakit kepalanya itu bukan hanya kejedut saja. Di mimpi tuh rasanya aku lagi marah banget sama dia karena ya aku tuh tarik kok nggak mau, kamu tuh mau ngapain, mau mati gitu loh. Kamu tuh masih panjang. Aku udah ini udah itu sampai bangun tidur aku tarik beneran dan aku omelin beneran. Kamu kenapa, katanya, pagi-pagi bangun kamu marah-marah, lagi hujan deras tuh katanya. Oh, cuma mimpi. Nah, di situ itu aku mulai ngerasa kayak yang astagfirullahaladzim, ini sebenarnya apa sih larinya? Nah, teman-teman, aku tidak mengilhami kalau ini tuh akan terjadi di Jakarta sendiri karena pas aku tanya, Eyang juga pas aku bangun aku tanya Eyang, gimana yang aku kok mimpi ini kok gini terus toh yang aku lari. Nah, teman-teman, aku beberapa kali mimpi yang memang tidak bisa aku ceritakan semua. Yang hari ini bisa aku ceritakan karena aku sudah izin sama Eyang, dan Eyang juga memberikan gambaran bahwa ya bakal deket ke kamu, Le, mau gimana lagi, sudah waktunya. Kenapa airnya tenang, kenapa airnya bening, kenapa tenang kok tapi naik terus, nggak ini ya. Memang eh masih seperti yang saya sangkakan lewat angka-angka yang sudah saya baca. Air ini bukan hanya berasal dari langit saja, dari darat ada, dari kanan, dari kiri, istilahnya seperti itu. Kita kayak semacam dikepung, dan ya dari yang sampaikan, yang menyampaikan bahwa ini sedang mendekat ke arah saya, mendekat ke arahnya Mas Tulus. Jadi Jawa Timur sudah, Jawa Tengah beberapa juga sudah, Jawa Barat ada beberapa yang sudah, dan ini mengarah ke kita dan nanti akan mengarah ke Sumatera kalau kata Eyang. Jadi Sumatera yang disebutkan Eyang itu adalah tempat tinggal saya sendiri, teman-teman. Airnya akan mengalir ke situ. Yes, memang ini airnya jernih, airnya tidak keruh dan tidak apa namanya, tidak berbahaya, tidak besar gelombangnya, tapi kalau misalnya apa namanya tidak ada kehati-hatian, ya ini juga jadi momen untuk apa tuh Ki? Akan jadi momen apa tuh Ki, Rek? Ya Allah, mata jembai. Maaf ya, bukan jorok. Masa lu mulutnya Mas Tulus ada pasirnya, ada pasir pantainya. Lucu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi di rumah sudah mulai banjir, akhirnya kami putuskan untuk berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta, belum sampai di Jakarta kami sudah dikepung, dan ya tadi seperti yang saya ceritakan. Dan sekali lagi saya tidak memastikan apa mimpi saya itu berarah ke sesuatu yang buruk atau jelek atau arahnya ke sini ke situ. Saya nggak bisa bilang ini pertanda buruk, tetapi memang Eyang memberikan clue sudah mendekat ke kamu. Hanya itu, mendekat ke kamu, mendekat ke aku tuh bisa ke Jakarta, bisa ke Sumatera atau ke rumahku. Jadi Eyang tuh nggak pernah bilang kalau tempatku namanya Lampung, dia bilang Sumatera. Yang tahu rumahku tuh Sumatera, ya teman-teman ya. Ya beliau keterbatasannya itulah ketika menyampaikan atau menyimak wilayah. Ada beberapa wilayah yang beliau juga tidak tahu nama provinsinya, tapi beliau menyampaikan Sumatera. Jadi ini mendekat ke Jabodetabek khususnya, tempat tinggal saya juga sangat mungkin akan ada ini, jadi kita harus tingkatkan kewaspadaan kita. Hati-hati dari mimpi ini, saya nggak pernah berpikir untuk mudah-mudahan, sekali lagi saya selalu bilang dalam hati, mudah-mudahan ini hanya mimpi saja, tidak ada firasat apapun, tidak mengarah ke apapun, dan semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Saya selalu berprasangka baik terhadap itu. Mudah-mudahan semuanya ya memang betul-betul prasangka baik dan tidak ada sesuatu yang buruk. Amin ya Allah. Walaupun Eyang juga memberikan gambaran ke saya bahwa ini akan mengarah ke kita, akan mengarah ke kamu, mengarah ke saya di Jakarta, sampai nanti akan mengarah ke Sumatera. Mudah-mudahan di mimpi itu memang saya tidak merasakan ada gelombang yang besar, walaupun mencekamnya itu betul-betul karena air, teman-teman. Dan sama seperti yang saya sampaikan kemarin, yang masih bilang cuman sedilut kok, Le, tapi kue kudu ya, cuman sebentar tapi kamu harus mengalami itu. Jadi ya betul, saya memang di sini selama Februari belum mengalami banjir. Jadi kalau memang sudah banjir biasanya sudah. Kalau di pasar Minggu memang seperti itu biasanya. Kalau belum ya kita akan jadi ancam terus. Kalau sudah masuk mereka akan besar, sudah besar berarti sudah lewat lah istilahnya gitu. Jadi memang Eyang juga bilang seperti itu. Kadarnya tidak lama tetapi besar, dan bisa saja jadi merugikan kalau misalnya ada pihak-pihak terkait yang tidak mengkontrol itu atau tidak memahami itu atau tidak aware dengan itu ya. Mudah-mudahan saya dan juga jenengan semua dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari musibah ini. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang saya rasakan, apa yang saya mimpikan ini semuanya hanya mimpi belaka, nggak ada artinya, bukan berimbas ke sesuatu yang buruk. Amin ya Allah. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang dalam kondisi punya hutang piutang semoga cepat lunas
utangnya, amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah ya, amin ya Allah. Untuk yang sedang pengen kerja semoga cepat dapat kerjaan. Untuk yang sudah bekerja semoga rezekinya berkah selalu, amin ya Allah. Yang sedang pengen punya anak atau punya momongan semoga segera Allah kabul punya momongan, amin. Untuk yang sedang pengen ketemu dengan jodohnya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Untuk yang sedang pengen punya usaha, punya hajat, pengen punya rumah, pengen ngangkat derajat orang tuanya, hajat-hajat baiknya semoga segera Allah kabul, amin ya Allah. Ya Allah, semoga di Jumat yang berkah ini ya Allah, semoga Engkau pilih hamba dan juga para subscriber hamba untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf atas apa yang misalnya Mas Tulus sampaikan. Kalau Mas Tulus menyinggung atau menyakiti hati jenengan, Mas Tulus yang minta maaf ya. Dan sekali lagi disclaimernya, video ini tidak harus jenengan percayai, jadikan bahan kewaspadaan boleh, dipercayai terlalu percaya juga jangan. Kita sama-sama wedar, kita sama-sama ulas kira-kira ada apa dengan Indonesia ini, sedang ada apa. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Perbaikinya di mana Mas Tulus? Dari akhlak kita dulu aja. Dari kitanya sendiri, dari manusianya sendiri, perbaiki dulu. Oke? Salam sehat untuk semuanya. Semoga video ini bermanfaat buat jenengan yang lagi nonton. Semoga jenengan jadi berkat buat saya juga jadi berkat buat jenengan. Jadi kita sama-sama saling memberkati. Amin. Jangan lupa untuk saling mendoakan dan semoga semua makhluk berbahagia. Mas Tulus pamit. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Ini hari Jumat teman-teman. Manfaatkan hari Jumat untuk bersedekah. Karena pahalanya akan berlipat-lipat. Oke? Mas Tulus pamit ya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.